Untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi pada analisis untuk sekarang ini kita menggunakan metode MGA atau biasa disebut sebagai multi group analisis. Jadi multi group analisis ini kita akan membandingkan dua sektor industri, yaitu di sini sudah saya buat codingnya. Jadi untuk satu, nah ini ya, satu itu adalah untuk kode sektor manufaktur dan perdagangan. Dua adalah untuk sektor jasa. Nah ini ya, seperti ini sudah saya kelompokkan. Jadi yang lainnya ini akan masuk ke dalam kategori 2, yaitu sektor jasa. Karena ini belum bisa dijelaskan ya ini apa ya. Jadi dikelompokkan di sebagai sektor jasa seperti itu. Jadi ada dua, yaitu manufaktur dan perdagangan. Yang kedua adalah sektor jasa. Nah seperti ini. Kemudian untuk model penelitiannya seperti ini ya. Jadi di sini ada 4 hipotesis, dan ini adalah model interpretasi dari rancangan penelitian yang dibuat ke dalam model Smart PLS seperti ini ya. Yang garis putus-putus ini merupakan adalah garis untuk variabel moderasi. Oke, seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan sebelum analisis adalah kita buat datanya ini ke dalam format CSV. Nah, untuk membuat format CSV caranya seperti ini ya. Jadi kita copy ini. Nah, cukup ini saja yang di copy, dan data penelitiannya seperti ini. Copy, kemudian kita buat file baru. Nah, kita paste ini ya, paste value. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus ini ya, kita hapus untuk nama dari kuesionernya. Oke, seperti ini. Kemudian ini bisa kita save, file, save as. Nah, kita bisa save di sini. Untuk nama bebas kita tulis saja contoh. Kemudian yang terpenting ini ya, save as type. Nah, kita pilih di sini CSV UTF 8. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik save karena saya sudah buat. Nah, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Jadi seperti itu untuk cara membuat CSV-nya. Nah, setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kita klik New Project. Kita beri nama di sini sebagai contoh seperti ini. Sebentar. New Project, kita beri nama contoh. Read. Lalu ini ya, import data file. Nah, kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini open. Oke, seperti ini ya. Lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini juga merupakan analisis deskriptif yang ini ya. Nah, deskriptif yang ini itu kita ambil dari sini. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah data ini ke dalam Microsoft Excel, kita tinggal klik ini, copy to Excel. Kemudian kita bisa paste di mana yang kita inginkan ya. Misal seperti ini. Nah, seperti ini tinggal dirapikan saja. Oke, seperti itu ya caranya. Kemudian ini kita bisa buat dulu grupnya. Di sini ada dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Ini ya, berdasarkan sektor ya. Oke, caranya ini ya, generate group. Nah, kita pilih sektor, kemudian apply. Nah, grup 1 ini kodenya itu ini ya, kodenya adalah 1 itu adalah sektor manufaktur dan perdagangan. Nah, kita klik edit, kemudian grup name kita ganti yang ini ya, copy saja supaya cepat, paste seperti ini, lalu klik apply.
Nah ini, kemudian grup 2 sama caranya, edit, copy. Nah, seperti ini, kita pasang saja, apply. Nah ini sudah jadi ya grupnya. Kemudian ini kita bisa back. Oke, selanjutnya adalah kita buat model penelitian ya. Nah kita tinggal klik ini, create model. Kemudian model type kita pilih PLSM. Untuk model name kita tulis saja contoh seperti ini, jadi model name nya bebas ya. Klik save. Nah selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. Untuk TA1 sampai dengan TA13 ya, ini satu variabel. Nah kita klik dulu TA1, kemudian tekan shift, kita klik TA13. Nah di blok seperti ini lalu kita tarik enter. Nah kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Oke, seperti ini ya. Lalu kita beri nama sesuai dengan variabelnya. Nah ini kita copy. Nah TA ya. Nah ini kita tinggal double klik saja, double klik, paste seperti ini, apply. Nah seperti ini ya, supaya cepat. Copy lalu double klik, apply. Kemudian yang terakhir ini apa, IIT ya. Double klik. Nah seperti ini. Nah ini sudah diberi nama semua, kemudian kita susun sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Nah untuk merubah posisi indikator ini yang kuning ini ya, kita bisa mengeklik menu ini, menu indikator yang ada arah panahnya. Nanti tinggal diklik saja, maka indikatornya akan berubah sesuai dengan arah panah yang diinginkan. Ya kurang lebihnya seperti ini. Nanti bisa kalau misalkan kurang sesuai, bisa disesuaikan sendiri ya untuk bentuk modelnya. Nah yang terpenting di sini adalah sesuai dengan hipotesis yang ada yang ini. Nah setelah seperti ini, lalu kita buat jalurnya, garis panah ini ya, menggunakan menu connect. Ini kita tarik dulu. Nah ini seperti ini ya. Nah kemudian untuk garis moderasi, nah kita tarik dari variabel moderasinya ke sini ya, ke arah panah, ke garisnya. Nah seperti ini akan muncul tanda garis putus-putus, lalu kita klik save. Nah ini sudah jadi ya. Nah untuk modelnya, nah kemudian yang pertama kita lakukan di sini adalah uji PLS algorithm. Deskriptif sudah kita lakukan tadi. Nah ini PLS algorithm, jadi PLS algorithm ini kita menguji loading dan ini ya, cost reliability dan validity. Nah ini yang terpenting, jadi dua ini yang terpenting. Jadi ini adalah untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Kita buka dulu interpretasinya supaya lebih mudah. Nah ini deskriptif, kemudian ini ya outer model. Nah ini yang akan kita lakukan pertama kali pada pengujian PLS algorithm. Jadi PLS algorithm itu kita menguji ini ya, satu set ini yang ada di sini. Nah ini secara keseluruhan. Nah caranya adalah seperti ini.
calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Oke, nah seperti ini ya, pengujiannya. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai dari outer loadingnya terlebih dahulu. Jadi outer loading ini, nah ini loading ya, outer loading. Nah ini menguji nilai validitas dari variabel konstruk. Konstruk itu adalah kuesionernya ya. Nah ini jadi dikatakan valid jika nilainya itu lebih besar dari 0,7. Nah ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,7 ya, ditandai dengan warna hijau. Maka pada tahap ini dapat dikatakan seluruh variabel konstruknya itu valid. Kemudian untuk AVE ini ya, AVE, jadi AVE ini kita menguji validitas variabel laten. Laten ini yang biru. Nah untuk itu kita lihat di sini construct reliability and validity. Nah ini AVE ini ya, jadi AVE ini harus nilainya itu di atas 0,5. Nah ini sudah di atas 0,5 seluruhnya, maka dikatakan valid ya untuk variabel latennya. Selanjutnya adalah uji ini ya, construct reliability. Nah kita menguji nilai reliabilitasnya, dilihat dari nilai kerombak alpha dan composite reliability yang rho C. Jadi A ini dapat kita abaikan. Nah kedua nilai ini harus di atas 0,7 baru dikatakan reliable. Nah ini semuanya sudah di atas 0,7 maka dapat dikatakan reliable ya. Jadi sampai tahap ini seluruh datanya itu sudah dikatakan valid dan reliable, sehingga dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Nah kemudian adalah pengujian discriminant validity menggunakan nilai HTMT. Kita lihat di sini discriminant validity. Nah ini ya. Nah untuk lebih mudahnya kita gunakan nilai yang list ya. Nah ini. Nah jadi untuk nilai diskriminan, nah untuk nilai dari HTMT ini harus di bawah 0,9 ya, baru tidak dapat dikatakan tidak terjadi masalah pada discriminant validity-nya. Nah, namun di sini ada toleransi yaitu sampai dengan 1. Jika masih di bawah 1 artinya masih dapat ditoleransi, dengan catatan adalah nilai dari viv ini ya, nilai dari viv ini harus di bawah 5. Nah ini. Nah kita bisa ketahui di sini ada dua yang di atas 0,9 yaitu ini ya, dampak AI ke dampak AI yang efisiensi operasional ini di atas 0,9, kemudian tingkat adopsi ke efisiensi operasional. Nah ini di atas 0,9. Namun keduanya ini masih di bawah 1, maka dapat dikatakan masih masuk ke dalam rentang toleransi untuk discriminant validity, sehingga data ini atau model ini masih dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya, dengan catatan nilai vivnya seluruhnya di bawah 5. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke pengujian error model. Nah, yang pertama di sini adalah Goddess of Fit Index atau GOF index. Nah, ini kita hitung secara manual. Di sini sudah saya buat perhitungannya. Nah, ini ya. Jadi untuk GOF ini adalah kita menguji keakuratan atau ketepatan dari model yang digunakan. Apakah modelnya ini dapat digunakan untuk pengujian hipotesis atau tidak. Nah ini ya, ini ada perhitungannya, nanti bisa diikuti caranya, ini rumusnya. Nah kita lihat untuk GOF nya nilainya adalah 0,877. Nah ini ada kesalahan sebentar. Nah dari sini dapat kita ketahui bahwa nilai GOF nya itu berada dalam kategori tinggi ya, karena di atas 0,36. Maka model penelitian ini ya, model penelitian ini yang ini layak untuk digunakan untuk pengujian hipotesis seperti itu.
Nah, kemudian kita masuk ke culinarity assessment. Di sini kita menguji apakah terjadi masalah multikulinaritas atau tidak. Kita lihat di sini culinarity statistic VIF. Nah, yang kita gunakan adalah inner model list. Nah, ini ya. Jadi nilai VIF-nya ini seluruhnya harus di bawah 5. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka tidak terjadi masalah multikulinaritas. Selanjutnya adalah coefficient of determination atau R-square. Jadi untuk R-square ini menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi kita dapat mengetahui besaran pengaruhnya ya. Oke, kita lihat di sini R-square. Nah, ini nilainya adalah R-square-nya ini adalah 0,914. Nah, kita lihat di sini untuk dampak AI terhadap efisiensi operasional. Nah, ini efisiensi operasional ya. Nah, nilainya adalah 0,914. Nah, 0,914 ini menandakan bahwa variabel tingkat adopsi dan intensitas investasi ini ya, ini akan masuk, itu mempengaruhi sebesar 0,914 atau 91,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, untuk yang kinerja inovasi dipengaruhi oleh tingkat adopsi dan intensitas investasi teknologi itu sebesar 89,5%. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah pengujian predictive relevance. Nanti kita lakukan, kita ke sini dulu ya, ke effect size. Nah, kita lihat di ini F-square, kita gunakan yang list. Nah, untuk F-square ini kita menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen namun secara individu. Nah, ya seperti ini ya. Jadi investasi teknologi terhadap efisiensi operasional itu besaran pengaruhnya seberapa. Nah, kita lihat nilainya adalah 1,085. Nah, ini masuk ke dalam kategori pengaruh yang besar. Nah, dilihat dari mana? Ini kita lihat dari sini ya. Di sini sudah saya buatkan untuk kriterianya seperti itu. Jadi investasi teknologi ke efisiensi operasional itu memiliki pengaruh yang besar. Ya, begitu dan seterusnya. Oke, untuk pengujian ini predictive relevance. Oh ya, sebelumnya ini ya. Jadi hasil output ini bisa kita save. Nah, ada dua cara untuk meng-save-nya, yaitu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk meng-save di dalam aplikasi Smart PLS caranya seperti ini. Tinggal klik save, kemudian kita save ini ya, kita ganti namanya sesuai dengan tahapan analisis. Di tahapannya adalah PLS algorithm. Seperti ini. Dan untuk meng-save di luar dari aplikasi Smart PLS, kita tinggal ini, klik Excel, kemudian export. Nah, kita bisa save di mana yang kita inginkan ya. Nah, seperti ini contohnya PLS algorithm. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat. Jadi save file atau output dari Smart PLS itu bentuknya Excel ya, seperti ini. Ini tinggal diklik save saja. Nah, ini berlaku untuk ke semua pengujian lainnya. Caranya sama ya, seperti itu untuk cara meng-save-nya. Nah, untuk pengujian predictive relevance atau Q-kuadrat, caranya seperti ini. Kita back dulu, calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding. Lalu, nah ini tidak bisa langsung dilakukan ya. Kita naikkan ini omniscient distance ke 8. Nah, seperti ini. Lalu start simulation. Kita lihat di cross control validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari Q-kuadrat. Jadi Q-kuadrat ini adalah ketika penelitian ini dilakukan ulang, nah, bagaimana keakuratannya. Nah, kita lihat untuk yang ini ya, efisiensi operasional. Nah, ini nilainya adalah 0,824. Nah, ini masuk ke dalam kategori besar.
Artinya adalah ketika penelitian ini dilakukan ulang menggunakan jumlah responden dan kuesioner yang sama, maka nilainya tidak akan jauh berbeda dari hasil yang sudah dilakukan. Jadi tidak jauh berbeda dengan hasil ini. Nah, untuk yang kinerja inovasi juga sama ya, masuk dalam kategori besar. Artinya adalah ketika dilakukan penelitian ulang, hasilnya itu tidak akan jauh berbeda dari apa yang sudah dilakukan di sini. Seperti itu. Nah, kemudian adalah yang terpenting ini ya, pengujian multigroup analysis. Kita melakukan uji MGA terlebih dahulu, kemudian dari MGA ini dilanjutkan ke pengujian hipotesis sesuai dengan sektornya. Nah, untuk pengujian MGA ya, multigroup analysis ini caranya seperti ini. Kita back dulu. Nah, klik calculate, kemudian kita pilih menu di sini bootstrap multigroup analysis. Nah, ini klik. Oke, kita centang ini ya, grup A. Nah, select all, kemudian grup B juga select all. Oke, seperti ini. Lalu kita klik start calculation. Nah, kita lihat di path coefficient, karena di sini hanya menggunakan jalur pengaruh langsung ya, tidak ada pengaruh tidak langsung atau variabel mediasi. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah nilai dari ini ya, total, jasa versus manufaktur dan perdagangan. Nah, ini p-value-nya. Nah, ini yang terpenting ya. Nah, kita lihat di sini nilainya. Ini. Jadi dikatakan terdapat perbedaan jika nilainya itu di bawah 0,05. Nah, ini seluruhnya di atas 0,05, maka pada pengujian hipotesis kali ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya kedua sektor ini itu tidak berbeda ya pada pengujian hipotesisnya. Namun ini perlu dibuktikan dengan pengujian hipotesis pada masing-masing manufaktur ya. Masing-masing sektor. Jadi seperti ini ya. Kita lihat. Nah, ini tidak ada yang lebih kecil dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa dampak adopsi ini ya, apa tadi judulnya. Nah, ini. Jadi kinerja inovasi dan efisiensi operasional itu tidak terdapat perbedaan ya, baik pada sektor jasa maupun sektor manufaktur. Jadi adopsinya itu sama. Keduanya ini sama-sama mengadopsi. Oke, kemudian kita lanjut ke hipotesis ya, hipotesis pada masing-masing sektor. Nah, yang pertama kita uji untuk keseluruhan sektor terlebih dahulu. Caranya seperti ini, calculate, pilih menu bootstrapping. Nah, kita masuk ke sini ya, data, kita centang ini, grup dataset. Nah, seperti ini, lalu start calculation. Nah, ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah data group. Complete artinya ini adalah keseluruhan sektor. Jadi kedua sektor ini digabung ya. Nah, kita lihat di path coefficient. Nah, path coefficient ini menunjukkan pengujian hipotesis ya. Nah, ada dua nilai di sini yang kita perhatikan, yaitu nilai dari original sample dan nilai dari p-value. Untuk original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kita lihat di sini seluruhnya ini ya, seluruhnya berpengaruh positif karena tidak ada tanda minus di depan. Nah, ini tidak ada tanda minus di depan. Nah, untuk membacanya seperti ini, contoh ini ya, yang tingkat adopsi ke dampak AI terhadap efisiensi. Nah, ini original sampelnya adalah 0,559. Nah, artinya di sini pengaruhnya positif. Kemudian
signifikasinya 0,000. Nah, artinya di sini adalah tingkat adopsi itu berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi operasional, seperti itu. Seperti itu cara membacanya ya. Ini sama saja, tinggal nanti diulang. Nah, kemudian kita lihat yang ini ya, sektor manufaktur dan perdagangan. Nah, kita tinggal ganti saja data grupnya ini ke ini, sektor manufaktur dan perdagangan. Nah, ini kita lihat. Jadi di sini pada variabel moderasi ini ya, moderasinya itu tidak signifikan. Jadi berbeda ya dengan yang pertama, yang komplit. Kalau yang pertama itu yang seluruh sektor itu, kedua variabel pengaruh hipotesis moderasinya itu signifikan, namun pada sektor manufaktur dan perdagangan itu tidak signifikan. Nah, ini. Kemudian bagaimana dengan yang sektor jasa? Kita lihat di sini sektor jasa. Nah, sektor jasa ini ya, sektor jasa juga sama ya. Nah, ini kedua hipotesis moderasinya itu tidak signifikan, maka ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada adopsi AI di kedua sektor ini. Oke, ini juga sudah saya lengkapi dengan lampirannya ya, nanti tinggal bisa di copy saja. Oke, sekian untuk analisisnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.